Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Antika dari kelas 1C TPL. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 4, yaitu materi biomonitoring. Yang pertama itu adalah materi biomonitoring. Seperti yang kita ketahui, biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang biasanya disebut bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di dalam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan dan lingkungan bersifat amat dinamis, cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran relatif lebih mudah serta lebih murah. Di sini ada jenis-jenis biomonitoring, yaitu yang pertama bioassessment study, dan yang kedua toxicity. Bioassessment study mengakui kehidupan suatu komunitas fungsi dan struktur tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah sebagai berikut. Yang pertama molekul, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ, yang ketujuh organisme, yang kedelapan populasi, yang kesembilan komunitas, yang kesepuluh adalah ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Toxicity bioassays adalah melakukan kegiatan pengujian di lab dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuannya menguji toksisitas untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan jika demikian sejauh mana dampak toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo atau menggunakan molekul sel in vitro. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu avertebrata. Seperti yang kita ketahui, avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang biota. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau disebut vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Dan yang kedua ada nekton, organisme yang dapat bergerak bebas di dalam air. Dan yang ketiga adalah neuston, organisme kecil yang berstandar atau berenang di permukaan air. Yang keempat ada perifiton, organisme ini menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain di permukaan air. Dan yang terakhir ada bentos, organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar permukaan air.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu ekosistem air. Ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup lingkungan biotik atau suatu makhluk hidup baik dari spesiesnya sendiri ataupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkat-tingkat organisme meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, dan yang kedua ada ekosistem abiotik. Ekosistem abiotik adalah komponen fisik dan kimia tempat makhluk hidup. Contohnya komponen antara lain cahaya, air, kelembapan, udara, garam mineral, dan tanah. Di sini ada ekosistem air. Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai, dan ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa air tawar, rawa gambut, dan lain-lain. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut: danau oligotropik, danau eutropik. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu daerah litoral, daerah limnetik, daerah fundal, dan daerah bentik. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas, estuari, pantai, terumbu karang, dan laut. Estuari mempunyai air yang dangkal sehingga dapat ditembus cahaya matahari dan tempat bersatunya air sungai dan laut. Intertidal atau pantai berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian. Pantai dipengaruhi oleh siklus pasang surut air laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Zona netrik. Di bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok cnidaria yang mensekresikan kalium karbonat. Dan yang terakhir ada zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl negatif mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Dan materi terakhir adalah materi biomarker.
Biomarker dibagi menjadi 7 bagian, yaitu konsep biomarker, pengkategorian biomarker, paparan dan biotransformasi, contoh biomarker dan yang dipelajari di laboratorium, kriteria biomarker, matriks biologi, dan yang terakhir adalah ekotoksikologi. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau rentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Pengkategorian biomarker terbagi menjadi 3 kategori, yaitu biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker ketentuan. Biomarker paparan adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari instansi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Dan yang kedua ada biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan struktur atau biokimia struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Dan yang terakhir adalah biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tentang paparan bahan kimia secara negatif. Dan yang keempat ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama adalah metallothioneins, yang kedua ada melonedialdehid, yang ketiga ada glikogen, dan yang keempat ada acetylcholinesterase. Di sini ada biomarker kriteria atau kriteria biomarker. Di sini ada 4 bagian, yaitu A. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua ada biomarker harus spesifik untuk mentaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Dan yang ketiga ada biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat stamina lingkungan. Dan yang keempat ada identitas variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Yang kelima ada matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik, yaitu urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, faeces, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia atau senyawa induk untuk metabolit mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada ekotoksiologi. Ekotoksiologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Rentruhaut
pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia, tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Jadi, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi 1 sampai dengan materi 4 biomonitoring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.